3, 2, 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا أنعمنا على الإنسان
بجانبه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. إن فضله كان عليك كبيرا. إن فضله كان عليك كبيرا. صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi addabana bil Qur'anil karim wa hazzaba akhlaqana bi sunnatin nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamul anbiya wal mursalin wa imamul awliya was salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah Ta'ala fi surah Bani Israil, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala as-sayyid Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Wa qala aidan, anna rahmatun muhdat, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para habaib, para saraib dimanapun mereka berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di sini ada Tuan Guru Badri, siapa ngarasidin juga nek? Abang Muhammad juga masalah nih. Nak kameramen kita apa siapa nek? Guru Majid kada gampangan. Ini siapa pengurus kita? Ketua kita? Haji Tarmizi. Nah, itu di hujung Haji Abdin di hujung lagi menang kita. Masalah. Nah. Haji Nanang Sulaiman di hujung lagi, pokoknya pian. Wah. Dasanak kita pokoknya pian dasanak ulun seberataan nggih. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para jamaah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, akramkumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di waktu yang bahagia ini kembali kita syukur masih dalam suasana bulan Ramadan, bulan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini pendidikan tarbiyatul ummah, pendidikan buat umat Islam
mereka yang mau belajar dengan madrasah Ramadan, agar nantinya keluar di bulan Ramadan kita menjadi orang yang lebih baik. Amin. Mudahan kita keluar di bulan Ramadan menjadi orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui dalam sejarah Islam 17 Ramadan itu angka yang menentukan buat perjuangan Islam. 17 Ramadan. Angka aja lah. Angka keramat. Oh, pada gampangan pian. 17 angka keramat. Oh, bisa pindah musti Guru Mahmud jar. Betul, Bos. 17 angka keramat. Kenapa? 17 Ramadan terjadi peristiwa yang dahsyat di mana perang Badar Kubra terjadi di siang Ramadan, 17 Ramadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini malam 17 kan? Nah, malam inilah. Malam ini kalau isuk 17 lah. Isuk 17 kalau malam ini malam 17. Malam ini tahun yang lewat dulu, malam 17 Ramadan, Allah Rasul munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ujar Nabi Muhammad? Ya Allah, besok 17 Ramadan akan terjadi pertempuran besar ya Allah antara kami dengan kaum kafirin ya Rabb. Kalau malam ini ulun berdoa kadapian kabulakan ya Allah, ya bahasa Banjarnya nih. Belum besar pada ngerti juga. Ya Allah, kalau malam 17 Ramadan, nah besok perang Badar, kalau malam ini pian kada mengabulkan doa ulun, isuk amun kalah pasukan kami di Badar besok ya Allah, habis tidak ada lagi orang yang menyembah ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mantap, Bos. Sayyidina Muhammad. Jadi malam ini angka keramat. Jadi guru bari angka keramat ya. Jangan nembak buntut 17 kan belum kana kacau ya. Kisahnya aja kita gayanya ya kalau daripada kita tegang baik kita mau ke depan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 17 Ramadan angka keberuntungan buat kaum muslimin. Di mana 17 Ramadan? Ternyata setelah Nabi berdoa malam 17 Ramadan perang Badar besok, berdoa Rasulullah malamnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kabul, perang terjadi di siang bolong Ramadan, 17 Ramadan siangnya perang Badar terjadi. Apa yang terjadi? 300 lawan 1000. Mohon secara akal sehat 300 lawan 1000 apa kabar? Ambil anak kalkulator pian. 300 melawan 1000 menurut logika mampus menurut logika. Tapi Allah bicara lain, Bos. Allah punya rencana lain, Bos. Manusia boleh berencana, Allah punya rencana. Apa yang dikehendaki Allah lebih baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. 300 lawan 1000. Pian kalau secara akal aja 300 lawan 1000, ada harapan manang di orang Banjar, pasti mati konyol kalau ada harapan. Mati konyol. Konyol pulang mati, konyol pulang. Ada harapan manang 300 lawan 1000 pada harapan. Gara-gara pang jar buku sah. Gak ada harapan, kalah. Tapi Allah bicara lain, Bos. Di sini campur tangannya Allah, campur tangan para malaikat Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi 17 Ramadan siangnya terjadi berkecamuk perang Badar. Malaikat Israel turun, mantap. Malaikat Israfil turun, Mikail turun, Jibril turun, mantap. Iblis pukah, selesai urusannya. Jadi perang Badar iblis support juga, kayak Rusia dan Ukraina aja kan, wah mantap.
Perang Badar iblis turun tangan. Bahagia iblis turun juga. Umpat iblis membantu orang kafir perang Badar, cuma kalah. Kalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terjadi berkecamuk perang Badar 17 Ramadan. Turunlah malaikat dari langit. Seluruh malaikat di langit turun. Dikerahkan Allah tentara untuk membantu kaum muslimin yang berjumlah 300. Di tafsir diterangkan malaikat Jibril turun, cuman bentuk Jibril waktu perang Badar itu Jibril bentuknya seperti sorban kuning dengan satu pedang berputar di atas langit. Orang-orang musyrikin bingung, Pak. Bilang orang kafir, siapa musuh kita ini? Sorban dengan pedang. Aneh bin ajaib. Sorban dengan pedang. Ini melawan pian. Kita bakal lahir melawan sorban, lawan parang apa kabar? Nang dihantak, nang dilawan Pak Haji sorban lawan parang. Sorban kuning lawan parang di mapa. Dia orang kafir, ini musuh kita nih sorban lawan parang di mapa ini nih. Nah, Tanjung Priok di Guru Samsul pada Kempangan. Malaikat turun nih Bapak. Malaikat. Kada gampangan pian. Habis ribuan tahambur takatut bahan-bahannya. 300 saja. Cuman nang mandek yang 300 malaikat di langit sana. Musawwimin. Malaikat turun pada waktu perang Badar itu berbentuk seperti sorban dengan pedang berputar di langit sampai turun ke bumi memporak-porandakan tentara Abu Jahal dan tentaranya. Habis semua, dibabat habis oleh tentara sorban dengan pedang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kada gampangan. Kalau ada hari ini sorban lawan parang sih turun bukahan kita nek. Turun sorban melangit turun lawan parang, berputar-putar kayak kipas angin, bukahan kita pian. Terjadi 17 Ramadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Itu sekelumit menakib sejarah peristiwa angka keramat 17 Ramadan. Untung mana pian? Alhamdulillah. Jakanya kalah pian apa kabar kita? Jaka kalah. Ini bahasa Jaka pulang orang Bajak. Jaka kalah guru aja. Habis kita. Jakanya kalah. Habis. Jakanya kalah ada abar ada. Seandainya perang Badar kalah, insya Allah masih kita habis ke nggak ono. Jadi perang Badar penentuan kemenangan Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini alhamdulillah. Cuman perlu kita pikirkan, saudara, kita renungkan, kenapa Allah menangkan perang Badar? Ternyata Allah memandang kekasihnya Sayyiduna Muhammad. Kenapa Allah menangkan perang Badar? Ternyata nang dipandang Allah di situasi seperti itu kekasihnya Sayyiduna Muhammad. Kalau Allah tidak memandang Kanjeng Nabi Muhammad, ada harapan pian, ada harapan. Kada harap parai uraiso ternyata dalam peristiwa kemenangan perang Badar Allah merasa kasihan memandang pangkat kekasihnya Sayyiduna Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi pembadong alawan Tuhan malam Badar itu. Ya Allah, ujar Nabi. Ya Allah, kalau pian kalahakan kami isuk nasi yang 17 Ramadan isuk napa perang pian kalahakan kami ya Allah, habis pian bersupan kita. Kan kayak itu kesannya.
Supan kalau kalah, bahasa Banjarnya. Kalau kita kalah supan, supan bosnya kalau kalah supan. Menang. Hai, ya. Tapi Pak, bukan sudah kita. Belum lagi lah. Yang pihak kita ingin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ternyata dalam peristiwa genting apapun dimenangkan Allah kaum muslimin. Di sana Allah karena memandang kekasihnya Sayyiduna Muhammad. Ini pelajaran tarbiyatul ummah di akhir zaman agar jangan jauh dengan kanjeng Nabi. Ada orang Jawa kah di sini? Adakah? Orang Jawa kah di sini? Ada kembangan pian. Ini pelajaran buat ABG orang Islam 2020. 2000 berapa nih? 2022. Agar jangan jauh dengan Nabi. Jangan jauh lawan Nabi. Mun jauh kacau pian. Selesai urusannya. Nanti orang mau ke pian lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang tuh parak lawan Nabi, lihat aja pian. Kalau orang tuh parak lawan Nabi, lihat aja pian. Beda juga sekalinya. Coba. Ya kah? Ya gurulah. Ya gurulah. Ini pian orang parak lawan Nabi, lawan orang jauh lawan Nabi, lah beda, lain juga. Harganya lain juga sekalinya. Harganya lain. Nang kaipian parak lawan Jokowi lah, misalnya. Nang satu parak lawan Jokowi, nang satu jauh lawan Jokowi. Harap siapa ya? Harap siapa? Harap Kamparak. Jawabannya pian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu aja. Maksud kita hari ini nuzul Quran paraki Nabi tambah dekat dengan Sayyiduna Muhammad. Tambah pian parak lawan Nabi tambah beruntung. Tambah parak lawan Nabi tambah beruntung. Tambah parak tambah beruntung. Muyak pun pian duduk pulang kita nah. Nah. Ayo pian. Kada kawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh Nabi. Ayo pianlah. Bukti akan pian. Kalau orang sudah dekat lawan Nabi, inya kada pusing mikirkan minyak goreng. Iya kah? Ayo minyak goreng. Kalau orang dekat lawan Nabi, inya kada pusing mikirkan yang ini itu. Inya dingatakannya Nabi aja. Nabi aja. Pas terbangun bayangan Nabi dilihatnya hapuk liur pian kali ya. Allahumma sholli. Maka kan sembahyang tarawih beberapa ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya kuciakan salim jar. Ayo nama itu salim. Ya kalau ya kah? Orang bahari oh ini Allahumma sholli alaih. Wah raminya. Kenapa? Memanglah kalau sembahyang tarawih adalah kada diisi lawan salawat hambar juga pian. Iya kah? Menurut kita mun buah alam sebelah lain pulang. Iya kah? Sembahyang tarawih itu kalau sembahyang tarawih kalau kada diisi lawan salawat Nabi hambar juga guru. Iyalah. Kada ada garamnya hambar juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi itu pemanis segala keadaan. Sayyiduna Muhammad. Biasa. Ketinggian sudah pian Yalah. Nabi itu pemanis segala keadaan. Iya kada? Iya kah? Pindah tegang seperti aneh. Pindah tegang nih. Iyalah. Nabi pemanis segala keadaan. Anang pahit kalau dibuat Nabi jadi manis. Hapuk
pupuk liur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudahan paham pian. Mudahan paham. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran, ujar Allah. Ma huwa syifa. Dalam isi kandungan Al-Quran itu syifa, obat. Wa rahmah, menjadi rahmat. Lil mu'minin, bagi mereka yang beriman kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa Quran bisa jadi obat? Kenapa Quran bisa jadi rahmat? Ternyata saudaraku, yang memegang Al-Quran Sayyiduna Muhammad. Nulung bungkar pian supaya paham tuh. Hereng kecamatan anak-anak. Iyalah. Kenapa Al-Quran fungsinya jadi obat? Kenapa Al-Quran fungsinya jadi rahmat? Ternyata pemegang Al-Quran huwa Sayyiduna Muhammad. Lalu jadi obat, lalu jadi rahmat. Iyakah? Iya kada? Pian, udah kayak orang mau kejadian yang gini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nang dipandang Allah tuh bukan Qur'annya, itu nang bisian Qur'an tuh anu kuruha sekalinya. Hoyo, hah? Nah, ampunnya itu nah. Paham pian tuh. Paham? Iya kada? Jadi kalau kita baca Quran, ingatakan nabi. Berkah tuh. Kana ajar haji, kana ajar haji. Wah, luar biasa. Kalau membaca Quran dia biar kada ingat lawan Nabi, kada ada harapan. Kosong. Kada besi di orang Banjar. Anu kata hambar tadi. Hambar aja. Maksud ulun kayak ini. Quran dibaca, salawat dibaca, kayak itu pahapuk liur pian. Ya kah? Manggahnya pian putar kayak orang bejol obat ini lah. Allahumma sholli ala. Kenapa dikatakan Al-Quran itu Al-Quranul Karim? Catatan. Dikatakan Al-Quran Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan dari zat yang mulia Allah. Diserahkan kepada Sayyidina Jibril yang mulia. Kemudian diserah terimakan lagi Al-Quran kepada Nabi Al-Karim yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan Al-Quran itu Al-Quranul Karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Wah, ini mantap ya, Nek. Ujar Nabi, orang yang ahli Al-Quran, yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, yang mempraktekkan hidupnya dengan Al-Quran, hum ahlullah, mereka itu ahlullah, pegawai Allah. Ada gampangan pian. Pegawai. Ulun batakon lawan pian. Adakah pegawai itu disia-siakan pemerintah? Ada kada? Adakah Pak Haji? Ulun batakon lawan pian, kita belak-belakan aja. Jangan berahasiaan kita. Enggak ada dusta di antara kita. Ada gampangan pian. Adakah pegawai itu disia-siakan pemerintah? Tidak ada. Gaji dijamin lah gajinya. Dijamin.
pian paham aja bohnya kayak majar TK aja pian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hum ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Orang nang ahli Quran mengamalkan kandungan Al-Quran, mempraktekkan hidupnya dengan Al-Quran, hum ahlullah, mereka itulah pegawai Allah. Kada gampangan pian. Kada pegawai negara lagi, pegawai kada gampangan pian tah hereng kecamatan. Pegawai Allah. Ya Allah. Semua pakai makanan kita nan. Ini para makanan sudah kita ini. Walau usah gila. Pegawai ahli Allah aja, keluarga Allah. Artinya pegawai Allah. Ya Allah. Untung mana piana. Jadi hari ini kita beruntung dikumpulkan di sini nuzulul Quran untuk mengingat sejarah itu penentuan Islam. Jadi perang Badar itu penentuan Islam. Kalau seandainya kalah waktu perang Badar itu habis kita keadaan sudah selesai. Menang, alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kursi Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama khalaqtul khalqa liyarbahu alayya." Perhatikan. "Walam akhluqhum liyarbahu alaihim." Kata Allah, sungguh saya ciptakan makhluk manusia itu, kata Allah, agar mereka ngambil keberuntungan dengan saya, bukan saya ngambil keberuntungan dengan mereka itu. Jadi Bu, kita diciptakan Allah, tujuan Allah menciptakan kita agar kita ngambil keberuntungan dengan Allah, bukan Allah ngambil keberuntungan dengan kita, bos. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iya kah? Iya kada? Perhatikan. Makanya datang perintah puasa kepada kita. Iya kada? Puasa itu untuk keuntungan kita sendiri, bukan untuk keuntungan Allah. Ya kalau lah. Datang perintah salat. Salat itu untuk keuntungan kita sendiri, bukan untuk keuntungan Allah. Datang perintah zakat. Zakat itu untuk keuntungan kita sendiri, bukan untuk keuntungan Allah. Paham sudah kita lah? Tergantung kita aja lagi. Jangan Allah sembahyangan, hayya ala salah, sembahyangan kita. Ujar salah, jar Allah puasaan kita. Jangan jar Tuhan sembahyangan, kada sembahyang. Kacau sudah nih. Iyalah. Hayya ala salah, guringan. Nah, kacau sudah nih. Allah mau agar kita beruntung. Itu aja. Jadi fungsi perintah Allah kepada kita, perintah Allah datang kepada kita, larangan Allah datang kepada kita. Tujuan Allah satu aja, agar kita jadi orang beruntung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah ya Rabb. Al-Imam Zunun Al-Misri, seorang ulama Mesir, berkata dalam hikmahnya. Kata beliau apa? Alamatus sa'adati salasun. Tanda manusia yang beruntung itu 3 macam. Perhatikan. Kata Imam Zunun Al-Misri, tanda manusia beruntung itu tiga macam. 3 macam. Satu, kata Imam Zunun Al-Misri, tanda manusia yang beruntung itu mata mazida fi umurihi nuqisa min hirsihi. Satu, kata Imam Zunun Al-Misri, tanda orang beruntung itu apabila usianya tambah tua, umur tambah tua, keladi,
tambah tua makin jadi, tambah tua keladi, tambah tua makin jadi, tambah jadi ibadahnya kepada Allah. Hapuk liur. Tanda orang beruntung pian. Umur tambah tua, tambah rajin sembahyang. Nah, mantap nih. Umur sudah tambah tua, tambah semangat. La ilaha illallah. Umur tambah tua, tambah rajin beristighfar lawan Tuhan. Astagfirullah. Ini umur tambah tua keladi, tambah kacau pas selesai. Umur sudah 100 tahun, masih kejablay lagi, kan belak-belakan deh. Adakah di sini? Ada kaulah. Adakah? Hah? Umur tambah tua, tambah rajin ibadah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hereng kacamata pian kan biar aja nah. Ini ada waktunya pian. 40 berubah sudah. 50 pindah rajin. 60 puah. Nah. Allah. 2. Tanda orang beruntung kata Imam Zunnun al-Misri. Mata mazida fi malihi zida fi sakhaihi. Orang itu tambah dikasih Allah harta kekayaan. Harta tambah banyak. Bertambah sifat murah, dermawannya, sosialnya kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kenapa bisa begitu, Bos? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pimpinan manusia yang sosial, Sayyiduna Muhammad. Man bin sakha wal wafa takhallaq. Sifat Nabi ujar Habib Ali Al-Habsyi, man bis sakha wal wafa takhallaq. Nabi itu orangnya sangat sakha, sangat dermawan. Rasulullah sangat dermawan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tambah kekayaan dikasih Allah, tambah murah dengan makhluk Allah. Al jannatu darul azkiya. Ujar Nabi, sorga Allah siapkan, hotel sorga itu Allah siapkan buat hamba yang beriman nang azkiya, mereka yang murah dalam hidupnya, mereka yang dermawan dalam hidupnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mantap. Parak buka sudah kita. Setemat lagi lah. Setengah jam lagi. Terus urun lucut. Berapa jam lagi? 7 jam. 7 jam lagi lah. 7 jam lagi. 7 jam. Ada cerita pian. Ini manakib. Malam Mi'raj Allah melihat seorang laki-laki non-Islam namanya Hatim At-Tayyi, non-Islam. Masuk neraka. Cuman anehnya Hatim At-Tayyi ini orang non-Islam masuk neraka, cuman anehnya badannya enggak dibakar api neraka. Aneh bin ajaib. Masuk neraka cuman badannya enggak dibakar api. Mau kedinginan sini aja. Amun kita logikanya kalau masuk neraka pasti hangus, nyata sudah hangit. Ini kada santai aja. Bingung Kanjeng Jibril, ya Nabi. Siapa laki-laki itu Jibril? Aneh bin ajaib. Kenapa jar Jibril? Itu masuk neraka tapi badannya enggak dibakar api. Siapa tuh Jibril? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ujar Jibril, ya Rasulullah, itu ya Rasul, laki-laki itu orang non-Islam, dia mati non-Islam. Cuman waktu di dunia orang itu sifatnya dermawan ya Rasulullah.
non Islam dermawan, sosial orangnya. Meninggal, begitu mati masuk neraka, cuman badannya enggak disentuh api neraka. Kenapa badannya enggak disentuh api neraka wahai Jibril? Ujar Nabi, tahu enggak kamu ya Muhammad ya Jibril, itu amalannya waktu di dunia, orangnya dermawan, orangnya sosial. Apalagi kalau orang Islam sosial nanti. Kan dibakar api neraka. Bagaimana kalau orang Islam? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah. Sedikit lagi. Sudah. Terakhir. 3 tanda orang beruntung. Mata zida fi qadarihi zida fi tawadhu'ihi. 3 kata Ibnu Tunan. Tanda orang beruntung itu apabila pangkatnya tambah naik, pangkatnya tambah tinggi, tambah rendah hati kepada orang sekelilingnya. Itu orang beruntung tuh. Pangkat tambah naik, tambah tawadu. Ada ini pas naik kursi kada ingat lagi. Adakah di sini? Adakah? Adakah? Pas naik kursi kada ingat lagi. Sampai. Sedikit lagi, sedikit. Sampai sudah. Sampai kah? Sampai kah? Belum, sedikit lagi. 4 mantai buang kita lah gini. Yang penting dalam Ramadan, ayo perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak tasbih di bulan Ramadan. 1 sempian baca tasbih di bulan Ramadan, pahalanya sama pian baca tasbih 1000 kali di luar bulan Ramadan. Subhanallah. Bayangkan. Allah. Sekali subhanallah pahalanya sama dengan 1000 kali pian baca tasbih di luar bulan Ramadan. Subhanallah. Luar biasa pian. Allah. Di bulan Ramadan. Apalagi? Baca tasbih. Baca Quran. Nah ini yang penting. Salat berjamaah jangan ditinggalkan. Isya dengan subuh. Siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, pahalanya orang tuh sama dengan ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Buka kartu aja kita. Jadi hibak kena sembahyang isya hibak, sembahyang subuh hibak kena, zuhur hini pulang. Asar hini pulang. Hikmah Ramadan. Nah, mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, kebaikan ditambah Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita keluar Ramadan, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ayo berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan di bulan Ramadan ini dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudahan orang tua kita itkun minan nar, dimerdekakan dari api neraka di bulan Ramadan ini. Insyaallah mudah-mudahan kita semua nang calon-calon mati seperti aneh, mudahan merdeka dari api neraka nggih. Mudahan dimerdekakan Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang ulun sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah ini Guru Mahmud banyak dosa dengan Allah. Mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah belum lagi lah, semat lagi.